Yo gadgeters, ingat kan? K2G itu sempat suka banget sama Oppo Reno 10 Pro Plus yang keluar beberapa bulan yang lalu. Yes. Yang kita suka tuh apa aja, men? Konsistensinya, ya kan? Ability untuk ngambil berbagai gambar yang bagus di berbagai situasi. Point and shoot. Point and shoot pula, Warnanya juga cakep. natural, arahnya natural. Nah, bayangin semua hal yang tadi udah kami sebutin dibawa Oppo ke smartphone yang harganya lebih affordable. Sekarang udah hadir ke K2G, Oppo Reno 11 Pro 5G. Dia posisinya di atas Reno 10 Pro dan di bawah Reno 10 Pro Plus. Penasaran experience kamera dari Oppo Reno 11 Pro 5G ini seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Let's go! Seperti biasa, sebagai mukadimah, preambul, pembukaan, kita mulai dengan spek kameranya dulu. Oppo Reno 11 Pro 5G punya 3 kamera di belakang. Ada main camera, ultra wide, dan tele 2x. Sementara di depan ada satu selfie kamera 32 megapiksel. Setup kamera belakang sebagai berikut. Main kameranya menggunakan sensor 50 megapiksel IMX890, which notabene adalah sensor langganan flagship Oppo tahun lalu. Di lensa utama ini disematkan OIS. Untuk tele 2x-nya menggunakan sensor 32 megapiksel IMX709, sama seperti kamera selfie-nya. Sayangnya tanpa OIS. Ultra wide-nya sayang sekali ya, cuma 8 megapiksel. Sensornya IMX355. Tapi walaupun 8 megapiksel hasilnya nanti kita lihat. Satu hal yang notable dari speknya, selfie kameranya bisa 4K nih guys. Finally, video selfie 4K mulai hadir di seri Reno. Cukup ya mukadimahnya, langsung kita analisa kameranya seperti apa. Kita mulai dari main kameranya dulu. Oke, jujur nih ya, gue punya ekspektasi yang tidak terlalu tinggi untuk smartphone ini. Begitu jepret, gue lumayan surprise atas hasilnya. Secara technicals seperti warna, dynamic range, detail itu dapat banget ya. Serba pas tanpa berasa overprocessed. Seperti di foto yang satu ini, skin tone grease model kita itu on point. Dynamic range yang baik bikin awan di belakang terdefinisi dengan baik. Detail pun dapat banget, lihat alisnya dan pori-pori yang jelas tanpa over sharpening. Lihat juga helai rambut yang tajam tanpa mengeluarkan jejak white fringe. Tapi aneh, bilang satu foto bagus tanpa ada perbandingan. Nih, perbandingan dengan Xiaomi 13T yang sama-sama pakai Dimensity 8200 ketika diambil dengan point and shoot. Ingat ya, point and shoot nih. Kelihatan Reno 11 Pro 5G menang dari soal processing yang lebih natural dan detail yang sedikit lebih baik. Sementara 13T di mode vibrant berasa masih ada looknya, serta highlight di hidung yang sedikit over. Sementara di mode authentic terlalu pucat. Overall lebih bagus di Reno sih ya. Ya haruslah ya, kan lebih mahal juga. Mungkin ini ada andil ya dari salah satu jualan utama Reno 11 Pro 5G, yaitu Hypertone Imaging Engine yang sejatinya adalah algoritma processing Oppo yang juga bakal hadir di Find X7 series. Hasilnya seperti ini, processing natural dengan digital artifacts yang minim, warna yang on point sesuai asli, namun masih enak dipandang. Untuk menghindari suara sumbang, itu mah modelnya yang cakep bang, pakai HP sejutaan juga bagus. Gue udah coba jepret juga kok, manusia biasa kayak Satis, anak gue, yang skin tone-nya nggak bening kayak Grace, tetap on point. Tapi bukan tanpa kekurangan loh ya. Terkadang kalau ada percampuran antara biasan cahaya outdoor yang cenderung cool daylight dengan cahaya indoor yang warm kekuningan, white balance di objek utama suka menjadi bluish. Tapi itu kan kondisi lighting ideal ya. Sekarang kita cek, di kondisi lighting challenging bagaimana? Dalam kondisi backlight, wow, foregroundnya exposure-nya tetap dapat, tanpa dipaksa terlalu terang. Background juga nggak blown out. Ini semua dilakukan tanpa mengorbankan detail dan warna. Dia baru akan struggling kalau backlight-nya udah terlalu ekstrim. Itu pun masih usable sebetulnya. Masuk ke lighting indoor yang didominasi warm white lighting, Oppo Reno 11 Pro 5G masih bisa banget diandelin. Dia menjaga warna ambient lighting sehingga karakter scene masih sesuai asli. Detail juga masih cakep.
Makin remang lagi, gue makin suka ya hasilnya. Cara dia menghandle artificial lighting tuh bagus banget. Soal detail, walaupun kalau udah makin gelap mulai berasa berkurang, namun di kelasnya masih termasuk bagus. Shot yang satu ini lumayan bikin kaget hasilnya. Cara Reno 11 Pro 5G menghandle kombinasi cityscape di background yang overall tone-nya lebih cool dengan foreground yang kena cahaya kuning orange itu bener-bener tepat. Main camera Oppo Reno 11 Pro 5G itu bagus, tapi sebetulnya gue lebih sering pakai lensa telenya secara gue punya preferensi untuk moto objek orang. Focal length-nya equivalent to 47 mm, which artinya mendekati focal length 50 mm yang biasanya cocok buat foto portrait. Perlu di note, outputnya itu 8 megapiksel ya, walau sensornya 32 megapiksel. Artinya ada pixel binding yang terjadi di sini. So, ketika pixel peeping, mungkin jangan terlalu ekstrim juga. Lalu untuk cropping juga ada keterbatasan pastinya. Walaupun begitu, detailnya cakep, bahkan sampai kondisi remang sekalipun. Butuh ngezoom sampai 5 kali untuk exclude objek-objek nggak penting dari frame. Hybrid zoom 5x-nya masih bisa dipakai juga hasilnya ya, asal nggak di pixel peep ya. Kelihatan tuh detailnya yang jauh berkurang. Selain itu, walau tanpa OIS, success rate foto tele di Reno 11 Pro 5G tinggi, hampir selalu berhasil, at least di good light. Satu kekurangan dari kamera tele di Reno adalah kita tidak bisa mengambil foto dalam kondisi gelap dengan kamera telenya. Jadi kalau kita pilih 2x lalu handphonenya memutuskan scene terlalu gelap, dia langsung menggunakan lensa utama yang bukaannya lebih besar. So, artinya kalau udah terlalu gelap, night mode di 2x pun bakalan menggunakan lensa utama, yang menurutku hasilnya jadi kurang oke. Harusnya kita dikasih opsi untuk tetap bisa maksa menggunakan lensa tele. Karena anehnya, kalau di kondisi gelap lalu kita motret 2x dalam portrait mode, kita masih bisa loh pakai lensa telenya. Keduanya menurut gue udah oke ya, cuman gue jauh lebih suka yang pakai mode portrait karena lebih natural processingnya. Ini sekedar tips saja, kembali ke preferensi masing-masing. Ngomong-ngomong soal mode portrait, mau foto portrait dengan bokeh yang asik, ini lebih nagih lagi di Reno 11 Pro 5G. Walau masih ada miskalkulasi separasi sana-sini kalau background ramai, gue suka gradasi bokehnya yang termasuk natural. Aspek teknis seperti detail, warna, dan lain-lain juga masih on point. Ini berlaku sampai kondisi remang-remang sekalipun. Masuk ke kamera ultra wide-nya, sebetulnya problem utamanya menurut gue bukan di megapiksel ya, tapi justru di konsistensi warna maupun kontras, which seharusnya ini bisa di-tuning lagi via software update. Warna yang dihasilkan lensa ultra wide seringkali berbeda dari kamera utama dan tele, kadang juga jadi terlalu kontras. Tapi kalau nggak dibandingkan sih hasilnya masih aman. Kalau soal detail sih masih cukup kok, di pixel peep juga masih lumayan. Ini perbandingan ya soal detail dengan ultrawide 12 megapiksel di 13T. Masih oke kan? Tapi kalau udah gelap sih jangan nekat di pixel peep ya guys. Terakhir soal fotografi, selfie. As expected dari sebuah handphone Oppo. Di kondisi good lighting bagus ya dengan detail dan warna yang pas. Sampai low light pun masih bisa kepake banget hasilnya. Detailnya tuh masih muncul dengan noise yang mulai kelihatan tapi masih bisa ditolerir. Sekarang kita masuk ke video. Well, as expected, dengan menggunakan SoC Dimensity 8200 yang tidak menggunakan embel-embel Ultra, Max, atau lainnya di belakangnya, ada beberapa hal soal video yang bisa menjadi concern. Pertama, stabilisasi dalam video kena hit di sini. Walaupun in general 4K 30 fps-nya lumayan stabil, gue merasa EIS-nya belum maksimal. Begitu juga dengan video selfie-nya pada resolusi 4K 30. Yes, dia selfie-nya bisa 4K 30, tapi sayangnya stabilisasinya tidak jalan. Kita harus turun ke 1080p lagi supaya stabil. Hal kedua adalah secara warna juga gue melihat sedikit kurang saturasi. Perlu di-note ketika kita record terus-terusan hingga smartphone-nya mulai panas, FPS ketika recording 4K bisa turun jadi 25 FPS untuk mitigasi panas. Berasa tuh kalau lagi panning. Oh ya, satu lagi, kamera belakang yang bisa record 4K hanya kamera utama saja. Gue tetap berharap videonya bisa diperbaiki via software update supaya setidaknya selevel dengan fotografinya.
Alright, itu adalah kamera review dari Oppo Reno 11 Pro 5G. Yes. Tadinya kita sempat skeptis, Betul. tapi ternyata ketika kita udah cobain, kita compare juga dengan beberapa smartphone lainnya, Ternyata hasilnya, at least soal fotografi, itu bagus. yang gue suka itu adalah konsistensi, terus juga processingnya. Processingnya itu hypertone imaging itu, hypertone itulah pokoknya ya. Itu benar-benar bisa kasih kita gambar yang konsisten di berbagai kondisi. Processingnya juga nggak lebay. Warnanya juga masih masuk dalam kategori natural ya. Betul. Yang bisa diimprove adalah soal color ya di ultra wide. Itu gua rasa cukup mudah, bisa via software update. Dan yang lebih sulit mungkin adalah soal videonya barusan. Oh ya, gue mau nambahin ada dua hal yang gue observe selama muter-muter Senayan Park buat ngambil samples ini. Pertama, baterai 4600 mAh hanya bisa bertahan dari siang sampai malam dengan SOT 4 jam 15 menit ketika dipakai full foto dan video sampai ratusan image. Kedua, signalnya tuh bagus ya. Biasanya di Senayan Park nih rada problematik speed data Telkomsel gue. Tapi di sini tuh kenceng. Nah, menurut Oppo ini karena fitur Link Boost, di mana smartphone secara pintar mengatur antena power dan memilih pemancar terdekat. Ini terbukti ya ketika gue coba speed test versus daily driver gue yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Ini bisa jauh banget hasilnya. Nah, kalau kalian pengen tahu rest of the phone seperti apa, banyak banget teman-teman reviewer lain yang udah review A sampai Z lengkap. Nonton aja video mereka. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alesa, Gue Satish and this is G2G. tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.